Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Dea Veronica, NIM 2011240077. Di sini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan. Nah, yang akan saya bahas di psikologi perkembangan ini tentang hakikat psikologi perkembangan dan manfaat psikologi perkembangan. Yang pertama itu hakikat. Psikologi perkembangan anak itu adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang banyak dipelajari. Dan cabang ilmu psikologi ini berfokus pada perilaku dan cara berpikir anak. Dan psikologi perkembangan ini tidak hanya membahas tentang perkembangan fisik, tetapi juga membahas tentang perkembangan emosional, mental, bahkan sosial. Nah, terus ada 5 area psikologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu ada perkembangan. Ngapal deh. Psikologi perkembangan, di dalam perkembangan ini terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak itu membahas tentang perubahan tubuh pada anak. Terus yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah perkembangan bagaimana si anak itu memperoleh pengetahuan, imajinasi, dan juga pikirannya. Terus yang ketiga itu ada perkembangan emosional dan sosial. Perkembangan emosional itu perkembangan bagaimana si anak ini mengekspresikan perasaannya. Ya, misalnya perasaan sedihnya, perasaan gembiranya, perasaan lagi senang-senangnya gitu. Terus kalau perkembangan sosial itu bagaimana si anak berinteraksi dengan orang lain, misal sesama temannya, sesama keluarga, sesama tetangga gitu. Terus di 5 area ini yang kedua itu ada pencapaian. Nah, pencapaian ini sangat penting untuk mengetahui sampai mana si anak itu bisa mencapai sesuatu. Nah, pencapaian ini tergolong menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu pencapaian secara fisik. Pencapaian secara fisik itu bagaimana perubahan si anak itu. Terus yang kedua itu ada pencapaian secara kognitif. Pencapaian
psikologi perkembangan. Apa saja sih manfaat kita dalam mempelajari psikologi perkembangan? Nah, manfaat yang pertama itu dapat merumuskan program atau metode yang lebih tepat. Terus yang kedua itu dapat memilih strategi atau metode yang tepat. Terus yang ketiga dapat memberikan bimbingan dan konseling. Terus yang keempat itu dapat memfasilitasi dan dapat memotivasi belajar siswa. Terus yang kelima itu manfaat psikologi perkembangan itu dapat berinteraksi dengan baik kepada siswa, dan yang terakhir itu dapat memberikan penilaian yang sesuai. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai hakikat dan manfaat psikologi perkembangan. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 2011 240088. Di sini saya akan membahas mengenai materi psikologi perkembangan. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama, peran psikologi. Yang ketiga ya, jadi peran psikologi perkembangan dalam pendidikan. Jadi di mana peran psikologi perkembangan dalam pendidikan ini, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan ini berperan sebagai mempersiapkan para guru ataupun calon guru untuk mendapatkan yang berprofesional atau berkompetensi dalam mengajar dan belajar. Selanjutnya yaitu yang kedua, psikologi pendidikan ini berpengaruh terhadap perkembangan, perbaikan, ataupun penyempurnaan kurikulum sekolah sesuai dengan tuntunan perkembangan pendidikan sebagai pedoman bagi para guru dalam membimbing proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu yang ada tiga, psikologi pendidikan dapat mempengaruhi ide ataupun pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin dan pemilik sekolah dalam mengelola kelancaran proses pembelajaran dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Dan ada empat, yaitu yang selanjutnya yaitu psikologi pendidikan mencoba mengarahkan guru dan calon guru untuk tahu mengapa itu suatu hal itu terjadi. Bagaimana problem solvingnya, dan juga diharuskan mengetahui aktivitas-aktivitas dianggap penting bagi pendidikan. Selanjutnya yaitu 4, fungsi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Itu yang pertama untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Yang kedua yaitu dapat memunculkan sikap
membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti ataupun sumber pola yang berpikir, perasaan, tingkah laku, dan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.